Ay, 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 ay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang eksponen. Eksponen adalah bilangan berpangkat, di mana bilangan berpangkat merupakan perkalian yang berulang. Misalkan A pangkat N. Ini artinya A kali A kali A kali A sebanyak N. Contoh 4 pangkat 5. Itu artinya 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 5 kali. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Yang pertama adalah A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0. Berapapun nilai A bilangannya asal bukan 0, untuk A bilangan real itu hasilnya adalah 1. Jadi berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kenapa tidak boleh 0? Karena basis bilangan yang dipangkatkan. Jadi A itu adalah bilangan basis atau pokok. Itu adalah bilangan basis atau pokok. Karena kalau 0 pangkat 0 itu adalah bilangan tidak tentu. Oke, contoh yang kedua ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contoh soalnya bisa kita lihat di sini ada 6 kali 2 kali 6 pangkat 4 sama dengan 6 kali 6 dikali 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 4 kali. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini, sama dengan 6 pangkat 6. Kita ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Itu contohnya 4 pangkat 5 per 4 pangkat 3 sama dengan, di sini bisa kita tulis 4 kali 4 sebanyak 5 kali per 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Sama dengan, ini bisa kita coret karena di sini 3, sini kita coret 3, jadi tinggal 2, artinya 4 pangkat 2, 4 pangkat 2. Nah, bisa kita tulis juga 4 pangkat 5 dikurang 3, hasilnya adalah 4 pangkat 2. Oke, kita ke contoh ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat di sini ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A M kali A pangkat M dikali N. Contohnya, sini misalkan ada 6 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Itu artinya 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3, atau sama dengan 6 kali 6 kali 6 dikalikan lagi 6 kali 6 kali 6 sama dengan hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 6 pangkat 6. Atau bisa kita tulis seperti ini, 6 pangkat 3 dikali 2, hasilnya 6 pangkat 6. Kita ke contoh soal nomor 5.
soal nomor 5. Di sini ada contoh soal yaitu A kali B per pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Oke. Terus kita ke contoh soal. Misalkan 4 kali 5 pangkat 2 sama dengan 4 kali 5 sebanyak 2 kali. 4 kali 5 sama dengan, ini kita gabungkan saja, kita pisah. 5 kali 5 dikalikan lagi 4 kali 4 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Bisa kita lihat di sini, atau ini bisa kita tulis 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Terus kita ke contoh soal yang contoh sifat eksponen yang ke-6. Kita ke sifat eksponen yang ke-6, yaitu ada A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Terus kita bisa contoh di sini. Contohnya itu misalkan 2 per 5 dipangkatkan 3. Itu artinya sama dengan 2 per 5 dikali 2 per 5 sebanyak 3 kali 2 per 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 5 kali 5 kali 5 sama dengan 2 per 3 per 5 per 3. Bisa kita tulis langsung seperti ini, 2 per 3 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Oke. Kita ke contoh soal. Persamaan eksponensial adalah suatu persamaan bilangan dengan pangkat yang membuat sebuah fungsi atau persamaan dalam pangkat yang bilangan pangkatnya mengandung sebuah variabel sebagai bilangan pengubah, atau persamaan yang eksponennya mengandung perubahan X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung perubahan X. Adapun contohnya seperti A pangkat N adalah A kali A kali A kali A dan seterusnya. Nilai A itu adalah bilangan pangkatnya, sedangkan N-nya itu adalah pangkat dari bilangan tersebut. Adapun sifat-sifat persamaan eksponensialnya itu pertama pangkat pangkat bulat positif, yang kedua pangkat 0, yang ketiga pangkat bulat negatif, yang keempat pangkat bilang pecahan. Sedangkan contoh dari persamaan eksponensialnya adalah seperti ini. 2 pangkat 2x ditambah 2 sama dengan 1. 2 pangkat x ditambah 2 sama dengan 2, lalu 2x ditambah 2 sama dengan 2, lalu kita cari nilai x nya yaitu x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi nilai x nya itu adalah min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2. Perkenalkan, nama saya Kaila Putri Naina, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen adalah pertidaksamaan jenis eksponen yang memiliki variabel. Pertidaksamaan eksponen memiliki dua bentuk umum, yaitu yang ini dengan yang ini. Untuk mengubah solusi pertidaksamaan di atas, ikuti langkah berikut.
Yang pertama, bentuk eksponen harus diuraikan sampai diperoleh bentuk yang sama. Yang kedua, gunakan permisalan bentuk eksponen dengan variabel tertentu. Yang ketiga, selesaikan pertidaksamaannya menggunakan konsep pertidaksamaan sampai diperoleh interval untuk permisalannya. Yang keempat, subtitekkan nilai baik yang diperoleh pada permisalannya. Di sini ada contoh soal beserta pembahasannya. Yang pertama, tentukan himpunan dari pertidaksamaan eksponen 49 pangkat 3 kali min 4 7 pangkat x 2. Yang pertama di sini kita susunkan menggunakan sifat-sifat eksponen. Di sini ada segini, di sini ada segini. Oleh karena A sama dengan 7 lebih dari 1, maka berlaku ini dengan ini. Titik pembuat 0x adalah 4 dan x adalah 2. 4 dan 2. Selanjutnya saya akan menempatkan titik pembuatan 0 dalam garis bilangan, kemudian tentukan tanda daerahnya dengan titik uji oleh karena pertidaksamaannya. Seperti ini. Maka bulatannya kosong dan titik pembuatan 0 tidak termasuk dalam nilai x. Ini adalah diagram atau garis bilangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldo Ilham. Saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi eksponensial. Grafik fungsi eksponensial terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksponensial umum yang bentuknya y sama dengan a pangkat x, basisnya berupa bilangan real, misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, fungsi eksponensial natural yang bentuknya y sama dengan e pangkat x. Basisnya berupa satu bilangan, yaitu e, yang disebut juga Euler, yang bisa bernilai e sama dengan 2,78261. Komponen-komponen yang ada di grafik. 1. Domain, daerah asal fungsi x, batasan untuk x. 2. Range, sama dengan daerah hasil fungsi y, batasan untuk y. Intercept, nilai y yang diperoleh jika x sama dengan 0. Nilai y ini daerah karena grafik memotong sumbu y. 4. Asimot, garis lurus yang sangat dekat dengan grafik fungsi namun tidak memotong grafik. Ini range dan domain. Ini intercept dan asimot. Contoh soalnya sebagai berikut. Sketsa grafik ya sama dengan 3x kurang 2 minus 2 dikurang 1 untuk minus 2 kurang lebih dari x kurang lebih dari 5 dan x bilangan real. Ini tabelnya dan ini grafiknya jika di titik-titiknya dihubungkan sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.